Desember kemarin saya kenal sama seseorang, ketika seseorang tersebut dikecewain sama seseorang lagi. Nah, Bentar gimana? Pelan-pelan. Desember kemarin Akhyar kenal seseorang yang habis dikecewain seseorang lagi. Oke. Jadi ceritanya gini, saya kenal sama seorang Desember, saya kenal sama seseorang di bulan Desember. Nah, dia itu seorang wanita yang mungkin dia udah cerita sama saya. Saya ingin kenal sama orang, kalau sudah kenal mungkin saya ingin menjalani hubungan yang serius. Nah, ini temanya dari sini kan. Nah, ketika di Desember itu dia bilang kalau ada yang serius sama saya datang ke rumah, katanya gitu kan. Nah, saya sebagai cowok yang itu. Jadi dia curhat sama Akhyar. Iya, cerita karena dia Sebelum Desember. sebelum melanjutin tersebut, sebelum lanjut. dia itu cerita sama saya kan, saya kemarin habis lamaran sama seorang pria, tapi saya ditinggal sama pria tersebut. Otomatis saya sebagai pria selanjutnya Masuk loh. Masuk kok ya kan? nah masuk ke mungkin dalam cerita dia tuh udah cerita semuanya kan, sudah ditinggalin sama lamaran yang kemarin, ditinggal di bulan Oktober. Nah, Sebelum November. Sebelum November berarti. jadi cerita singkatnya, dia tuh rencana mau nikah di bulan November, tapi di bulan Oktober dia ditinggal sama kekasih yang sebelumnya. Nah, ketika sudah di Desember, otomatis saya datang ke kehidupan dia. Saya ingin, mungkin ketika saya udah kenal sama dia, saya bisa membahagiakan dia ketika dia udah dikecewain sama orang lain. Nah, ceritanya gitu. Jadi selanjutnya setelah Desember kenal sama saya, Januari malam tahun baru 2024 kemarin, pas malam tahun barunya, saya sama bapak, sama ibu, sama kakek nenek semuanya datang ke pihak wanita tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya saya ingin memperkenalkan diri saya sama orang tua semuanya, karena emang tujuannya pengen serius. Nah, udah awal Januari, tanggal 1 malam 1 Januari itu udah kenal semuanya kan, tujuannya apa, saya ditanyain. Nah, setelah itu jarak 1 minggu atau 2 minggu saya disuruh datang ke rumah lagi, tapi kemarin yang pertama ketemu itu ke rumah neneknya, karena rumah neneknya kan di kota, rumah dia di desa, di daerah Sarawangun. Nah, ketika Januari, pertengahan Januari saya datang ke rumahnya, ditanyain tujuannya apa lagi. Nah, itu tujuannya saya ingin serius. Nah, ketika serius itu saya udah diterima sama keluarganya, ingin serius. Setelah itu dia bilang kalau emang serius bulan 2 kita lamaran, katanya gitu. Ya udah, saya udah di situ, saya udah nabung semuanya, udah ngasih effort lebih dari segala hal. Saya udah izin sama orang tua, Bu, kalau saya ngelamar sama ini bulan 2 kira-kira merestui apa tidak. Orang tua saya sudah ngasih support, karena saya udah sekarang udah umur 26 naik 27, mungkin bagi orang tua sudah cukup. Karena saya juga udah bekerja yang mungkin bisa mencukupi saya sendiri, mungkin kedepannya bisa untuk jenjang yang lebih serius lagi. Nah, ketika itu di bulan Februari saya ngelamar dia, dan ketika itu setelah lamaran dia berubah pikiran. Setelah lamaran. Ya, setelah lamaran bulan 2 dia berubah pikiran. Berubah pikirannya mungkin banyak hal yang bikin dia itu berubah pikiran, karena sebelum kenal sama saya dia udah pacaran 4 tahun sama cowok itu. Nah, setelah ditinggalin, dia kan ngerasa kayak belum bisa move on dari lama. Nah, jadi ketika kenal sama saya mungkin dia ingin serius, karena yang kemarin kan udah dikecewain sama yang itu, akhirnya serius sama saya. Saya bilang sama dia, ya udah kita nggak usah kenal lama-lama, kalau emang serius kita setelah lebaran kita nikah. Nah, orang tuanya setuju setelah lebaran nikah, tapi ternyata setelah lebaran saya udah ngobrol-ngobrol sama keluarganya, tapi katanya besok sampai sekarang, dan minggu kemarin dia udah nikah sama orang lain. Spill akunnya spill. Kita silaturahmi. Dia udah nikah sama orang lain kemarin, nggak tahu itu cowoknya dari masa lalu yang kemarin yang udah pacaran 4 tahun atau sama cowok lain, nggak tahu. Karena saya lihat dari IG story-nya itu dari adik saya. Adik saya kan berteman di IG sama pihak cewek itu. Jadi saya mungkin udah nggak berteman lagi, karena takutnya kalau bikin story saya bisa lihat, takutnya kan bikin saya kecewa. Mungkin bagi dia begitu. Tapi ya adik saya bilang, oh, ini udah nikah Mas, katanya itu bulan hari ini, katanya gitu kan.
Saya udah cuman kaget, tapi sebelum itu udah direncanain emang. Waktu awal dia bilang saya belum bisa melanjutin hubungan ini, nggak tahu mungkin banyak masalah atau apa segala macam kan, mungkin belum bisa move on sampai yang kemarin. Akhirnya itu tadi. Nah setelah itu dia udah nikah, ya udah saya ngerasa kayak bener-bener ngerasa sakit hati dan segala macam, udah capek. Dan tabungan yang saya tabung untuk nikah itu untuk perjalanan saya ke sini. Nah karena emang pengen ngerasa kayak saya udah bener-bener kecewa. Saya udah capek, ya udah saya ingin pergi ke Jakarta untuk acara ini karena udah beli tiket semenjak 1 bulan yang lalu, 3 mingguan yang lalu, awal Juli saya udah beli. Emang gitu emang. Nah pertanyaannya, Nggak ada. atau mungkin belum, atau mungkin kalau memang dia bukan jodoh saya, apakah katanya kalau ada yang bilang kan kalau dari surat apa An-Nur ayat 26 itu yang katanya jodoh adalah cermin dari diri kita sendiri. Apakah dia itu bukan cermin dari diri kita sendiri, atau mungkin saya kurang baik buat dia, ataukah dia yang kurang baik buat saya, ataukah saya akan mencari yang lebih baik daripada dia? Jadi pertanyaannya, kalau emang dia bukan jodoh saya, apakah saya harus mencari yang seperti dia atau yang lebih di bawah dia atau bagaimana? Nah, Kak Buni, sabar lagi ya. Kak Buni kayaknya menjiwai banget ceritanya ya. jadi lantas bagaimana saya sebagai manusia yang mungkin banyak kurangnya, banyak kesalahannya, bagaimana cara saya bisa menghadapi masalah ini? Saya mencari yang lebih baik daripada saya, atau saya mencari yang lebih baik daripada dia? Kira-kira lebih baik yang mana, Ustadz?